Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan, orang yang lalai dari sholatnya adalah orang yang celaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Siapakah orang-orang yang lalai dari sholatnya, sehingga Allah menyebutnya celaka? 1. Orang yang menunda-nunda dalam mengerjakan sholat. Ibnu Mas'ud mengatakan, demi Allah mereka tidak meninggalkan semua sholat. Andai sama sekali mereka tidak sholat, maka mereka kafir. Namun mereka adalah orang yang tidak menjaga waktu sholat. Nabi SAW menyebut orang yang suka menunda waktu sholat, bahkan menunda hingga mendekati akhir waktu sholat, adalah sholatnya orang munafik. Beliau bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk seton menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematu 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Waktu yang terbaik dalam mengerjakan sholat adalah di awal waktu, sebagaimana sabda Nabi SAW. Rasulullah pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk muslimah ini perlu menjadi perhatian. Ketika azan berkumandang, tidak segera bersiap untuk sholat. Ketika kaum laki-laki sudah kembali dari masjid, ia juga belum mengerjakan sholat. Hingga ketika waktu sholat hampir habis, barulah dia mengerjakan. 2. Orang yang riya dalam sholatnya. Sholat karena ingin dianggap sholih, sholat karena ingin dipuji karena bacaannya bagus, atau sholat karena ingin pamer kendaraan baru. Ini adalah orang yang celaka dalam sholatnya. Sholat yang dia lakukan hanyalah sia-sia, tidak menjadikan pahala apapun bagi dirinya, karena ibadah yang diniatkan bukan karena Allah tidak bernilai apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bagian sedikit pun bagi mereka yang suka pamer, riya, kecuali kerugian, penyesalan, dan siksaan. Kekhawatiran Rasulullah terhadap riya lebih besar daripada kekhawatiran terhadap ancaman fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal yang begitu berbahaya hanya menimpa pada orang yang hidup pada zaman tertentu. Sedangkan bahaya riya menimpa seluruh manusia di setiap zaman, dan hanya sedikit yang selamat dari bahaya riya. Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, syirik khafi yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan sholat, dia perbagus sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ahmad. 3. Orang yang tidak tumakninah sehingga menyebabkan sholatnya batal. Ini adalah orang yang sholat hanya sekedar melakukan gerakan sholat dengan cepat tanpa tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Tumakninah dalam setiap gerakan rukun sholat merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Jika tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Setelah sholat, Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini mengulangi sholatnya, namun Nabi tetap menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali, hingga dia putus asa dan mengatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan cara sholat yang benar. Jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidallah dengan berdiri sempurna, kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah, kemudian sujud kembali disertai tumakninah. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka marilah memperbaiki sholat kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufiknya kepada kita semua, agar kita senantiasa selalu berada dalam rahmat dan ampunan-Nya.